Well, hello semuanya, kembali lagi bersama gue Ridwan. Dan ya, hari ini gue nggak pengen bahas tentang teknologi nih. Jadi hari ini, dalam video pembahasan hari ini, gue pengen mengangkat tema dari dunia pendidikan. Nah, topik yang pengen gue bicarakan nih dalam video ini adalah moral dalam dunia pendidikan, khususnya moral dalam dunia pendidikan di Indonesia. Kenapa sih? Kayaknya gue pengen banget bahas moral nih. Soalnya ya, tahu sendiri lah kan, anggaplah siswa-siswi SD SMP sekarang tuh menurut gue cepet banget gedenya. Tapi menurut gue secara mental, secara moral mereka tuh belum siap gitu. Tapi tunggu dulu, sebelum gue membahas lebih dalam lagi nih, gue pengen kasih disclaimer. Gue ini orangnya bukan ahli dalam dunia pendidikan atau ahli dalam dunia psikolog atau segala macam ya. Jadi apa yang gue dapat, apa yang gue bahas hari ini adalah murni research gue dari internet ya. Jadi ini adalah opini gue ya. Jadi video ini termasuk opini gue tentang moral dalam dunia pendidikan di Indonesia. Oke, jadi disclaimer ya. Jadi sebelum terjadi kericuhan atau keributan di kolom komentar nanti takutnya ya kan nanti disalah-salahin. Nah, kita sudah mulai masuk nih ke topik pembahasan. Tapi sebelum kita membahas tentang moral dalam dunia pendidikan, kita harus tahu dulu moral itu apa sih. Nah, gue sudah mengutip dari artikel dari maxmanru.com. Mortal lagi. Jadi, secara umum itu, moral adalah suatu hukum perilaku yang diterapkan kepada setiap individu dalam bersosialisasi dengan sesamanya sehingga terjalin rasa hormat dan menghormati antar sesama. Nah, gue juga mengutip lagi pengertian moral dari Wikipedia. Nah, moral sendiri itu adalah baik atau buruknya yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Jadi di sini bisa kita tarik garis besar ya, moral itu adalah bagaimana kita bersikap, terus perilaku kita. Ya, jadi bukan masalah loyalitas atau segala macam, tapi moral itu adalah bagaimana kita bersikap dan perilaku kita terhadap sesama. Terus moral dalam dunia pendidikan itu penting gak sih? Penting banget. Nih gini deh, coba lu bayangin ya, ada anak SD yang pasti ya lebih muda daripada lu, masih bocil lah ya. Terus mereka cara berkomunikasinya ke lu itu ya kayak temen deketnya, kayak misalnya kayak gua lu manggil aja gitu, terus manggil nama. Itu menurut lu sopan atau enggak gitu kan? Memang mungkin ada beberapa orang yang udah terbiasa digituin, tapi secara di mata orang, secara umum itu tidak sopan cuy. Itulah kenapa fungsi moral di dalam dunia pendidikan. Itu juga kenapa di sekolah-sekolah tuh ada yang namanya pembentukan karakter anak. Nah, itu adalah salah satu hal yang dilakukan untuk memperbaiki moral atau membentuk moral di dalam dunia pendidikan. Oke guys, jadi maaf banget tadi ada kendala teknis yang mati lampu dan ya sekarang udah malam dan gue baru mandi. Oke, ini gue lanjutin ya. Sekarang gue pengen bahas kenapa kita tuh nggak bisa menyalahkan pendidikan semata saja tuh jika moral dari seorang anak hancur. Karena dibalik itu semua masih banyak faktor-faktor yang ya kasarnya membuat moral seorang anak hancur. Pertama itu adalah lingkungan ya. Lingkungan dia tinggal atau lingkungan dia bergaul. Itu juga bisa menjadi salah satu faktor moral dari seorang anak itu hancur. Nah, yang kedua itu adalah teknologi. Emang nggak bisa dipungkiri ya. Teknologi sekarang tuh emang berkembang pesat dan ya kita dituntut untuk selalu mengikuti teknologi kan. Contohnya itu ya tahu sendiri anak sekarang tuh udah jago banget ya main smartphone ya kan, main laptop, main PC. Aduh, itu mereka gadget tuh udah kental banget ya. Bahkan dari mereka SD pun ya udah ada yang dikasih tuh smartphone banyak. Nah, yang ketiga itu ada internet. Kenapa gue bilang internet? Karena menurut gue, ya bukan menurut gue, karena gue udah pernah melihat sendiri dan tahu sendiri, anak kecil itu sekarang, anak SD itu udah jago banget namanya searching di internet, surfing di internet. Dan parahnya lagi itu tanpa pengawasan orang tua. Itu tuh yang menjadi masalah. Sebenarnya mereka mau searching atau mau surfing di internet itu nggak masalah, asalkan diawasi orang tua. Namanya juga masih anak kecil ya kan, kita kan nggak tahu mereka nanti takutnya searching dengan berbau kekerasan atau ya ke hal-hal yang ya kurang
kurang etis lah ya kalau untuk disebutkan. Nah, seperti itu guys. Makanya ini peran orang tua di rumah tuh juga sangat penting ya untuk namanya mengawasi anak tersebut. Terus ya memberi nasihat anak tersebut. Terus tuh ya moral dalam dunia pendidikan itu juga nggak kalah penting ya. Seperti yang gue sebutin tadi ya, di setiap sekolah itu pasti ada namanya pembentukan karakter ya, pembentukan karakter anak. Nah itu tuh yang bisa namanya mengembangkan moral suatu anak atau membentuk moral suatu anak. Karena pasti di sekolah kan selalu diajarin yang baik-baik ya, diajarin bagaimana kita cara bersikap yang sopan dan baik, bagaimana kita bisa menentukan salah dan benar. Nah itu juga pentingnya moral dalam dunia pendidikan. Oke, jadi segitu aja yang pengen gue bahas dalam video kali ini. Gue nggak mau bahas terlalu panjang, takutnya nanti out of topic ya, jadinya out. Jadi gimana menurut kalian? Penting kan moral dalam dunia pendidikan itu atau pembentukan moral dalam dunia pendidikan? Pastinya menurut gue peran pendidikan dalam pembentukan moral seorang anak atau seorang siswa itu penting, sangat penting banget. Terutama bagi ya bisa dibilang anak SD dan SMP ya yang belum terlalu dewasa, itu sangat penting tuh di usia segitu mereka moralnya benar-benar dibentuk. Jadi gimana? Kalian punya pendapat sendiri? Bisa di komen, kita bisa sharing-sharing. Jadi mungkin segitu aja yang pengen gue sampein. Terima kasih banyak yang udah mau dengerin sampai terakhir. Dan ya, gue Ridwan dan chill out.